dan selamat datang kami mengucapkan kepada Bapak dan Ibu anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi di Raker 2026 dengan tema memperkokoh fondasi organisasi yang kreatif, produktif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi masa depan. Kita berikan aplaus untuk DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan lebih banyak lagi, karena dulu kita banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Saya selalu teringat aja bahwa kerja di industri tadi itu sebetulnya kebutuhan kita hanya dua. Apa saja itu? Bukan uang pesangon yang banyak ya, bukan uang pensiun yang tinggi, bukan, tetapi sehat dan selamat. Dan itu sangat mutlak sekali. Karena itu bagaimana membangun itu agar semua masyarakat industri tadi itu sehat selamat. Yuk kita bangunkan kembali agar itu menjadi satu idaman bagi kita. Beruntunglah ketika kita masih usia sudah di atas 60, mendekati 70, tapi kita masih diberikan kesehatan, tidak membawa apa yang disebut penyakit akibat kerja. Mudah-mudahan ini kita semuanya akan bisa merasakan keindahan itu. Ibaratnya ini Apindo ini sebagai rumah lah gitu, rumah sebagai rumah industri-industri yang ada. Bayangkan sebuah rumah dengan fondasi yang kurang kokoh, bagaimana akan masuk, akan memberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan kalau rumah itu fondasi tidak bagus. Sama di dalam tema kali ini sangat luar biasa, fondasi artinya kita harus memberikan Apindo ini fondasi yang kuat. Gitu. Waktu anggota bertanya atau anggota memerlukan perlindungan, di sini Apindo pengurus ini berfungsi. Gitu. Saya kira Apindo memiliki peran yang strategis untuk menjembatani hal ini. Sebagai Apindo bisa menjadi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem antara ketenagakerjaan dan iklim investasi. Kemudian terkait raker kerja hari ini, mungkin sudah saatnya juga kita untuk mulai memikirkan atau bahkan sebenarnya sudah mulai melaksanakan bagaimana kita memperlukan fungsi advokasi dari Apindo itu sendiri. Jadi kita harus lebih berani menyampaikan aspirasi dunia usaha secara jelas, konsisten dan terukur. Kemudian juga yang kedua, mungkin kita bisa juga menjadikan Apindo sebagai jangkar kepastian bagi para anggotanya. Mensiasati seperti tadi yang saya sampaikan bahwa banyak sekali ketidakpastian yang terjadi akhir-akhir ini. Tekanan global, transisi energi, dan juga disrupsi AI, juga perubahan regulasi ketenagakerjaan tadi seperti yang sebagaimana disebutkan oleh Pak Tommy, sampai isu sustainability, ini semua datang bersamaan. Ditambah lagi kondisi geopolitik. Tentu kalau bicara organisasi Apindo, ya, di mana Apindo ini bukan setahun 2 tahun berdiri ya. Kalau dari story itu sudah ada sejak 1970-an Pak. Nah, ini merupakan organisasi yang menurut saya sangat kuat dan perlu diperkuat ke depan. Soliditas solid dibangun. Ya. Kalau di sebelah itu prinsipnya solidaritas, kalau kita soliditas. Nah, ini perlu tetap dijaga ke depannya. Nih caranya biar ini kan kita persempit nih dengan perusahaan besar. Oh, kita shorten lagi, kita kecilin lagi dengan data di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di kantor BPJS Cikarang. Ya paling nggak kan Cikarang udah sempit tuh ya Bu ya. Cikarang, nah next dari 57.000, nah di Cikarang ini yang kantor cabang Cikarang BPJS Tenaga Kerja itu ada 8.900 perusahaan. Jadi ada 100 perusahaan di tahun 2025, ini cukup banyak ya, over dari rencana kita. Artinya sangat dinamikanya sangat ramai dan ya, tapi untungnya jadi semakin meningkatkan aware perusahaan terhadap aspek hukum hubungan industrial. Improvement for productivity, kita diingatkan bahwa produktivitas tidak hanya dibangun dari sistem dan target, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, sinergi dan komitmen bersama untuk terus berkembang menghadapi tantangan zaman. Dan lingkungan Pak, kita dari bulan 6, bulan 7 ke bulan 12 karena suatu hal kami juga akhirnya cuma ada satu kegiatan Pak di prosedur penetapan kategori limbah B3 pengelolaan sampah sebagai satu persyaratan ketetapan proper karena di 2020. Nah, ini
ini ada yang agak jauh gitu ya. Kemarin kita juga qadarullah berhadapan dengan banjir di wilayah Sumatera. Apindo Kabupaten Bekasi diwakili oleh Bidang Nakerwan berturut serta untuk memberikan bantuan. Langsung kita antar ke sana. Waktu itu Ibu Devi yang kemudian mewakili berangkat ke sana memberikan penyerahan donasi Sumatera di bulan Februari 2025. Oke. Dan UMKM tahun 2025 dari sisi pengusaha UMKM sendiri, Pak. Mindset dan literasi bisnis kayaknya perlu masih di-upgrade, terutama UMKM di Kabupaten Bekasi, karena banyak UMKM fokus produksi saja tapi belum terbiasa soal kualitas. Ini berdasarkan kita diskusi dengan kita temuin para pengusaha UMKM, termasuk soal kualitas mereka belum konsen, marketing dan pembukuan. Makanya di tahun 2025 kemarin dari bidang kami mengadakan pelatihan manajemen pembukuan untuk UMKM. Saja tanpa kita berharap untuk mendapatkan apa yang namanya subscribe dari atau viewernya yang kita harapkan banyak. Tetapi paling tidak informasi Apindo itu tersampaikan. Namun demikian, kalau kemudian nanti Apindo itu podcastnya itu bisa kita komersialisasikan, itu modal kita itu bukan dari subscribe. Modal kita ini adalah anggota yang 416 itu. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita seperti teman-teman sponsor ini kan paling tidak dia kepengen berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan. Nah itulah yang mungkin menjadi modal kita. DPK Apindo Kabupaten Bekasi.